Halo guys, balik lagi di channel Modification guys. Kali ini kita mau touring menuju Ciwidey lewat Bogor, Puncak, Cianjur, Pagelaran, dan finish di Ciwidey. Tunggu sebentar ya, ini Agus lagi bayar parkir dulu. Vlognya ini kita mulai dari daerah Bogor, tepatnya Indomaret di Jalan Raya Pajajaran. Di part pertama ini kita akan memperlihatkan perjalanan dari Bogor hingga ke Puncak. Kita berangkat di hari Jumat 22 Maret di bulan puasa 2024 ini. Dan terpantau sepanjang perjalanan ini jalanan cukup sepi dan tidak seramai biasanya di Jalan Raya Bogor. Ini cuacanya enak banget guys. Karena mendung, terang, tapi tidak terlalu terang. Jadi pagi-pagi ini mata tidak terlalu terganggu oleh cahaya matahari. Mendung tapi terang guys. Sejuk-sejuk aja selama perjalanan. Ada bapak-bapak petugas polisi lagi mengatur perjalanan. Mungkin ada iring-iringan yang akan lewat ya, mungkin ya. Tadi di sebelah kiri kita ada salah satu teman touring kita, Bro Dwiko, yang pakai Kawasaki W175 yang sudah dimodif lah ya untuk pemakaian touring. Sementara motor yang saat ini gua pakai adalah Ninja 250 Fi yang juga sudah di custom dan dimodif untuk kebutuhan touring juga dan disesuaikan untuk pemakaiannya. Jadi ada holder HP, ada chargernya, terus pakai speedometer digital, windshield yang lebih tinggi, setang juga kita ganti yang lebih nyaman, spion, dan pemakaian crash bar, dan juga perangkat-perangkat lampu dan rem juga disesuaikan untuk kebutuhan touring. Ini beneran sepi loh selama perjalanan ini. Jadi traffic itu cukup lenggang lah ya, cukup lenggang. Tapi meskipun begitu ya kita juga nggak terlalu speeding ya guys, karena kita juga nggak ada yang dikejar ya, nggak ada target waktu yang gimana, nggak ada target waktu yang ketat gitu loh. Jadi kita nyantai aja, utamakan safe, nikmati perjalanan, kurangin stres, kita gas yang enak lah guys. Di persimpangan ini hati-hati, jangan kebablasan ya, belok kanan guys. Kalau belok kanan kita kembali lagi. Jadi ini kita belok kiri. Masih di daerah Bogor
kota. Oke, kita lanjutkan. Bener-bener sepi ya jalanannya ya. Jarang-jarang sepinya seperti ini gitu loh. Dan kita pun sebenarnya juga jarang jalan dari Bogor kota itu sekitar jam 6-an seperti ini. Biasanya kita sampai di daerah Bogor kota kalau mau touring itu sekitar jam 4, jam 5 kita udah melewati daerah Bogor. Tapi kali ini kita agak lebih siang karena kita menunggu teman kita yang kehujanan karena hujan deras di Jakarta. Oke, tapi tetap gimana pun juga menyenangkan sih jalan jam segini. Terang juga jalanannya dan tetap nggak rame. Mungkin ada yang mau nanya kali ya, itu yang warna pink di atas speedometer itu apa? Itu adalah kain microfiber buat lap. Ya taruh situ, lebih gampang untuk ngambilnya kalau andaikan lagi break, berhenti, terus mau membersihkan kaca helm, visor, mau membersihkan headlamp, lebih gampang ngambilnya di situ. Dan lagian sengaja pakai warna pink supaya mudah dicirikan, mudah ditemukan. Kalau jatuh nyelip, oh ya gampang warnanya pink. Itu holder HP juga sama tuh. Holder HP-nya ada pink-pinknya gitu warnanya. Bukan karena doyan pink sih, tapi lebih kepada lebih eye catching aja, lebih kepada mudah terlihat aja. Ini kita di daerah Jalan Tajur, di daerah Tajur, Bogor. Biasanya kan Tajur ini kan cukup sibuk ya, cukup ramai ya. Kali ini Tajurnya sepi loh. Cukup sepi, bisa terbilang sepi lah untuk ukuran Tajur ya. Awannya juga enak sih. Oh ya, sepanjang jalan kalau teman-teman lihat masih banyak ya yang tutup, tempat-tempat makan terutama tutup. Jadi kalau touring di bulan puasa yang mesti salah satu yang diperhatikan adalah tempat makan gitu loh. Memang tidak semuanya buka gitu. Ya tapi oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah juga untuk itu. Tetap lanjutkan touring.
izin menyalip lewat kiri. Biasanya kan kita salip-salip lewat kanan. Ya sesekali kita lewat kiri boleh ya. Apa sih tuh yang berkibar-kibar di atas holder HP itu? Ada kain warna pink berkibar-kibar di atas holder HP. Yaitu kain itu hanya kain tambahan yang diikatkan ke holder HP. Jadi kadang-kadang kan kita mau lepas pasang HP dari holdernya itu agak sulit, dikarenakan kalau kita pakainya sarung tangan kan agak sulit tuh lepas pasangnya tuh. Jadi kita pasang kain itu untuk narik pengunci HP-nya itu loh. Ini fitur tambahan ya yang kita develop sendiri berdasarkan kebutuhan touring gitu. Kalau teman-teman mau pakai cara lain juga boleh, atau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ya ini hanya sedikit fitur tambahan untuk memudahkan aja. Sudah melewati jembatan, berarti tajur sudah mau selesai. Nah, kalau ada belok kiri sini berarti sudah mau selesai. Ya sudah selesai sih. Di sini mesti muter balik ya guys. Ambil jalur kanan. Kalau tadi ambil jalurnya di kiri, bisa kebablasan masuk tol. Nah, kalau di sini jalurnya terpisah, ada 3 nih. Kalau yang paling kanan itu ke Ciawi, ke Sukabumi. Nah, kalau yang paling kiri itu belok ke arah Puncak, tapi jalur angkot. Biasanya agak lebih padat, lebih lambat, macet biasanya. Nah, ini jalur kiri ini yang bagian kanan atau bagian tengah. Nah, bagian kanan ini jalur mobil-mobil selain angkutan umum. Tuh, lebih lancar kan? Udah ada pembatasnya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Ini kita udah hampir keluar dari area Bogor kota. Di depan ini kita akan ketemu pertigaan yang kalau mobil itu belok kiri akan menuju tol Jakarta, dan ini kita belok ke kanan. Yang motor harus belok ke kanan ya guys, untuk menuju ke puncak. Nah, ini biasanya di daerah sini sudah mulai ramai, tapi hari ini sepi banget. Dia tergolong sepi lah, nggak banget sih, tapi tergolong sepi. Karena sepanjang perjalanan nggak ada traffic yang bagaimana ya. Jadi lancar aja sepanjang perjalanan. Ini asik loh guys, riding kayak gini. Suasananya nggak rame, nggak sulit dalam menjalaninya. Mesin juga run terus, mesinnya adem. Udah gitu suasananya juga sejuk-sejuk aja. Oke, lanjut. Di depan setelah jembatan ini kita mesti hati-hati dengan pertigaan ini nih guys. Jadi di sebelah kiri jalan ini biasanya akan ada motor atau mobil keluar masuk dan memotong. Tapi kali ini sepi dan cepatlah kita laluinya lah. Nah, dari sini jalanan sudah mulai menanjak. Gasnya mesti tambahin terus guys, jangan turun gas. Turun gigi nggak apa-apa, tapi jangan turun gas. Oke, lanjutlah. Ini sih beneran sepi loh. Yang jualan-jualan juga nggak ada, toko-toko juga, warung-warung nggak ada yang buka. Apa karena masih pagi ya? Kayaknya kita mesti slow down sedikit nih. Ini temen kita yang di belakang yang pakai Yamaha WR155 kayaknya masih butuh sedikit lagi waktu untuk kumpulin tenaga untuk nanjak, untuk ngimbangin kita nih.
ya slow down sedikit aja untuk ngimbangin aja guys. Ya kalau teman-teman riding kalau putusnya terlalu jauh kan juga nggak enak ya guys ya, takut ada apa-apa. Oke. Nah ini sebelah kanan nih biasanya nih rame nih tempat beli oleh-oleh. Kalau bus dari luar kota, bus pariwisata itu pada mampir ke sebelah kanan situ untuk jajan oleh-oleh. Tapi hari ini terlihat sama sekali tidak ramai, nyantai aja. Nah sebelah kiri kanan juga kelihatannya tempat-tempat makan juga masih pada tutup ya, seperti itulah. Oke, kita lanjutkan lah. Perjalanan di daerah sini menuju ke puncak sekarang ini sudah lebih menyenangkan ya. Jalurnya sudah lebih lebar dan kelihatannya juga lebih bersih. Apa karena momen hari ini aja kali ya jadi bersih ya. Tapi ini lebih lebar, jalanan lebih lebar. Kalau beberapa tahun yang lalu jalanannya itu ya nggak selebar inilah, jadi crowded banget. Ya ini pun kalau weekend sih masih crowded, tapi better lah gitu loh, better gitu. Nah ini di sini ya masih nyalip sedikit. Terus di ujung sana kan sudah mulai kelihatan tuh gradasi cahayanya dan awan tuh. Ya, jalanan sudah makin terang. Ini asik guys, ini asik. Oke, makin menyenangkan nih, gas terus. Sebentar lagi di depan kita ini akan masuk ke Pasar Cisarua. Nah, ini nih yang biasanya di pasar inilah yang jadi penyebab kemacetan dari atas atau dari bawah. Kemacetannya itu bisa dibilang tuh kemacetan nggak penting gitu loh. Nah, sebelah kiri ini juga sebelah kiri dan kanan ini suka ada yang menyeberang mobil dan motor, dan di daerah Pasar Cisarua itu ada penyempitan dan banyak penyeberang jalan. Nah, begitu ada penyeberang jalan, mulai deh ada perlambatan. Nah, di Pasar Cisaruanya sih perlambatan, tapi di antrian belakang itu sampai berkilo-kilometer itu macetnya hanya karena yang seberang dan menyeberang itu. Seperti itu. Kalau sekarang kurang tahu, tapi sepertinya belum bisa tersolusikan benar-benar deh. Ya, itulah kenapa kita lebih sering
touring di weekdays dan touring di saat masih pada gelap atau sudah pada gelap. Oke, lanjutkan lagi. Ini sebentar lagi kita sebelah kanan masuk ke jalan ke Taman Safari. Nah, itu yang kanan tuh. Itu jalan masuk ke Taman Safari. Kalau di jalanan udah ada pembatas-pembatas jalan, yang udah ada polisi atau yang ngatur jalanan, biasanya emang udah mau masuk Taman Safari. Di situ doang sih yang paling identik. Di depan gunung-gunungnya udah mulai kelihatan tuh. Lihat aslinya pasti lebih apa ya, lebih epic ya daripada di video. Kecuali di zoom. Di zoom kayaknya lebih keren deh. Coba aja. Nah, di bagian-bagian sini nih juga termasuk daerah yang ramai-ramai warung nih biasanya nih. Tapi kali ini nggak terlalu ramai ya guys. Tuh, pada tutup, nggak terlalu ramai. Kalau di weekend biasa, ini biasanya ramai. Oke lah, kita terus menanjak. Di jalanan inilah salah satu, di bagian segmen jalanan ini maksudnya, ini salah satu spot tempat yang kita tuh mau nyalip enak karena tanjakannya cukup terjal gitu loh. Biasanya mobil pada pelan dan kita motor ya enak-enak aja, tinggal buka gas terus tinggal salip udah cepet deh lewatnya. Tapi kalau motor yang dari arah atas di jalanan situ, itu ngeremnya tuh lagi sesulit-sulitnya tuh ngeremnya mesti bener-bener dalam ngeremnya, engine brake ngerem. Nah, makanya kalau kita touring itu kita kalau performance motor untuk naikin power kita nggak terlalu mendorong, nggak terlalu rekomendasi, maksudnya nggak terlalu gimana, nggak terlalu urgent kalau untuk performance. Tapi kita lebih menyarankan untuk performa rem, dari selang rem, master rem, kaliper, disc brake. Nah, performa itulah yang kita lebih concern dibandingkan performance untuk speed. Kalau biasanya teman-teman yang turun dari arah puncak itu punya masalah itu remnya itu sering dirasa nggak makan atau ngeblong gitu loh, kurang. Nah, ini kita udah sampai di daerah Gunung Mas, tempat wisata area Gunung Mas. Nah, ini jalanan sudah apa ya, sudah masuk daerah puncak ya, daerah yang
berliku-liku, berkelok-kelok di sini nih. Dan masih sepi juga. Ini tapi untuk cuacanya sih enak banget sih, emang sih. Awannya enak gitu, trafficnya juga nggak padat gitu. Warung-warung pada nggak buka, pada tutup. Cuman positifnya dengan warung-warung tutup dan nggak buka ini ya guys, positifnya adalah nggak ada yang parkir di pinggir jalan. Nah jadi gue bisa jalan cukup lancar di jalur kiri. Tuh, jalur kiri lancar. Biasanya kan kalau ada motor-motor kan susah. Apalagi motor-motor ada yang foto-foto segala, ya kan? Mesti hati-hati, badan jalannya kemakan. Ini sih enak banget. Lihat tuh, gunung-gunungnya mulai kelihatan nih guys. Oke, lanjutkan. Di bagian sini hati-hati ya, ini jalannya lebar, ntar di depan sana mulai menyempit. Hati-hati, kebablasan tuh kan, menyempit kan. Hati-hati ya kalau daerah sini. Biasanya kalau cornering begini, ini badan gue lebih keluar dari motor. Nah jadi kelihatan ya dari videonya ya, tuh motornya ada di sebelah kanan, kameranya lebih ke arah kiri ya, karena badan gue lebih keluar daripada motornya. Jadi tujuannya adalah warung-warung pada sepi tuh, tutup semua tuh. Biasanya di situ banyak parkir ya. Nah ini misalnya nih kita nih nikung kanan nih ya, ini badan gue agak keluar ke kanan. Nah jadi kamera ada di sebelah kanan. Nah ini kita mau coba nikung kiri tuh ya. Ini teman-teman kebayang nggak sih posisi badan gue tuh di mana gitu loh. Sementara ini kameranya ini ada di chinnya itu apa, dagunya helm tuh ya. Nah ini tujuannya seperti itu adalah pertama membuang dulu momentum atau G gravitinya itu, membuang momentum dulu, membuang G-nya itu pakai badan, terus baru motornya ditekuk, motornya di-corneringkan, motor dibelokin gitu loh. Supaya, nah seperti ini nih ya. Nah, 2G-nya dibuang dulu. Ups. Ini jalannya hancur nih. Aduh. Bagian situ tuh hancur tuh. Aduh. Untung hancurnya pas bagian lurusnya. Kalau hancurnya pas bagian beloknya, kita ngerem takut slip, low side, jatuh ya kan. Kita tambah gas juga takut low side juga. Oke. Jadi kalau countering itu gue biasanya tuh gue buang dulu G-nya. Udah gitu baru motornya di-corneringkan. Memang motornya itu jadinya tidak terlalu miring. Nggak apa-apa, nggak terlalu miring motornya ya. Mungkin nggak kayak di MotoGP, WSBK motornya miring banget gitu loh. Nggak, motornya nggak terlalu miring guys. Supaya saat kita dapat tikungan yang sifatnya tikungan S yang kanan ke kiri, setelah kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan gitu, kita ngeresponin motornya cepet, ngebolak-balikin motornya cepet. Ini karena consider motor ini yang Ninja 250 Fi yang gua custom ini adalah fork depannya itu sudah dipanjangin 10 cm, sudah ditinggikan 10 cm karena mengejar postur untuk adventure mungkin ya, seperti motor adventure.
seperti itu. Jadi depan dia udah ditinggikan, dan setangnya pun setang tinggi, pakai stang tinggi. Jadi corneringnya itu badannya itu mesti dituang dulu, baru motornya dibelokin. Dan beban itu bukan di tangan guys, beban itu bukan di tangan, karena untuk mencegah kondisi counter steer gitu loh. Jadi kalau kita belok ke kiri, ya setang ke kiri juga, bukan belok kiri setang ke kanan. Nanti kita keluar dari tikungannya lama, telat gitu, kelamaan keluar dari tikungannya. Dan yang gue lakukan ini belum perfect ya, masih banyak masih banyak ketidaksempurnaannya ya, makanya mesti kadang-kadang terjadi late braking gitu loh. Biasanya kalau tikung ke kanan sih late braking gue. Kalau tikung ke kiri lebih plan, lebih terencana untuk cornering ke kiri. Tapi kalau cornering ke kanan tuh agak-agak telat gue ngeplanningnya gitu loh, ya kan? Ya mungkin kendala kita sama-sama semuanya. Rasanya sih banyak teman-teman juga ya yang cornering kanan itu late braking gitu loh. Karena kan sebelah kanan itu di tangan kanan kita ada gas dan rem. Jadi ada gas dan rem, sementara posisi tangan kanan itu ketekuk dan gimana ya, kita nggak bisa ngasih power, nggak bisa kasih tekanan banyak ke setang, tapi dan kita harus tetap handling. Ya gue agak sulit menceritakan ya, tapi teman-teman paham lah maksud gue seperti apa. Gila ya, awannya keren banget. Jadi kalau misalnya konsepnya, prinsipnya adalah slow in, fast out gitu loh. Baiknya begitu, slow in, fast out. Tapi kadang-kadang nggak juga begitu sih. Kadang-kadang late braking juga sih kalau lagi gimana gitu. Ya intinya yang gue lakukan ini tidak sempurna, tapi kita berusaha sempurna. Lagian ini motor settingan baru, jadi kita menyesuaikan lagi lah. Dan asal tahu aja, ini gue pakai ban tahun 2015, ban tua, ban NOS, ban tahun 2015. Oke, ini gue lepas dulu sarung tangan sebentar nih. Gue ada rencana untuk bikin video pakai HP. Jadi ya, gue kadang-kadang bikin video tuh pakai HP. Jadi kondisi motornya itu mode-nya itu cruise control. Jadi gasnya itu tidak turun ya, gasnya nggak turun, gasnya itu ketahan dengan speed stabil, dengan kondisi speed stabil. Cuman ini kayaknya agak sulit ya, karena ini kondisinya menurun, stabil turun. Ntar pas udah mau nanjak agak repot nih. Udah gitu nikungnya cukup dalam, dan ini ada truk lagi. Gitu loh. Kadang kalau lagi gini-gini, kalau lagi cuaca lagi awannya bagus, kondisi bagus gitu, gue pengen bikin videonya itu pakai HP supaya nanti gampang diedit gitu loh. Dan kalau pakai HP kan angle-nya itu kan bisa kita sesuaikan. Mungkin teman-teman pernah lihat ya videonya di Instagram, mengenai di Instagram Modification, yang touring Modification. Itu ada banyak teman-teman nanya, itu bikin videonya tuh gimana gitu loh, ya kan? Kok posisinya bisa di sini, di situ. Sementara di motor gue ini nggak ada dudukan untuk action cam, nggak ada dudukan GoPro-nya gitu loh guys. Gitu. Tapi tetap bisa kok. Nah di sini speednya agak stabil. Ini sebenarnya tangan kanan gue ini pegang HP dan menghadap ke belakang gitu. Tadi tuh motor yang WR155 udah lewat, motornya Agus udah lewat ya. Ini gue masih nunggu Dwiko.
Nah, ini Dwiko tuh. Gua videoin deh tuh. Ya sebenarnya hanya footage singkat ya. Cuman kalau di compile, meskipun short gitu, tapi dapet lah. Kadang-kadang momen-momen kayak gitu dapet lah. Ini kayak gini kan sebenarnya kalau di HP ini kelihatan keren banget tuh awannya tuh. Keren banget awannya. Oke, rasanya sih cukup. Langsung pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan untuk bikin video agak sulit ya guys, karena kan HP-nya touchscreen ya, dan kita meraba HP itu agak sulit ya. Nah kalau begini kan kita jadi mesti lepas sarung tangan, dan setelah bikin videonya sarung tangannya dipakai lagi. Kenapa harus dipakai lagi? Karena di sini dingin, tangannya beku. Tuh awannya gila, keren banget, keren awannya. Ini awannya masih berawan, nggak mendung, berawan aja sih gitu loh. Tapi riak awannya itu nggak terlalu riak awannya nggak terlalu epic, tapi oke lah. Ini bagus kok. Ini menyenangkan lah riding seperti ini guys. Ini tandeman gue nih di depan nih, si Dwiko pakai W175. Nah di sini jalanan menurun, kita engine brake panjang. Kita pakai engine brake ya guys, jangan pakai rem terus. Kasihan remnya panas. Rem panas nanti kinerjanya menurun. Di saat dibutuhkan untuk rem mendadak malah nggak bisa rem mendadak. Jadi kalau remnya panjang dan continuous, saran gue pakai engine brake. Nah, di sini udah mulai naik lagi nih, gitu loh. Ya, ntar di depan sini nih yang belokan ke kiri sini juga hati-hati, suka ada keluar masuk orang nih, mobil motor lah belokan ini nih. Itu ke Kota Bunga tuh. Kota Bunga sekarang udah jadi kayak apa ya? Udah lama banget nggak main ke Kota Bunga. Oke, lanjut gas. Oke, rasanya sampai di sini aja video segmen dari Bogor sampai Puncak di hari Jumat 22 Maret 2024 ini guys. Oke, nanti sampai ketemu di video lanjutan berikutnya guys. Stay tune with Modification.